Di sini kalian ada lagi yang berubah, itulah sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Tinggal kalian tarik, pencet, tarik. Sama ini juga. Budiawan Arpanggoro di sini dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Nah, kali ini gue ingin mereview salah satu mobil yang telah melakukan facelift di bulan ini, bulan November, tepatnya di tahun 2021 ya. Kalau dari logonya mungkin kalian udah pada tahu nih ya. Tapi sebelum kita mulai dan review mobil ini, kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil 2.0, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan kali ini gue lagi ada di showroom brand Mitsubishi yang terletak di Jalan Sukabumi Cianjur ya, nomor 9. Ya, gue lagi di showroom Mitsubishi yang ada di Sukabumi tempatnya. Dan inilah dia New Xpander Ultimate. Oke bre, jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas yang mobil ini karena ini bukan minor change lagi ya, menurut gue sih big major change ya, bener-bener facelift. Kalau dilihat dari tampangnya aja berubah dibandingkan yang sebelumnya atau Xpander sebelumnya. Memang kalau lagi dari sisi depan, dari front ya, itu secara konsep memang masih menggunakan konsep dynamic sill, tapi secara grill tuh berubah ya. Ini sekarang udah black glossy. Kalau yang sebelumnya kan ada aksen krum-kruman seperti U gitu ya, 2U gitu kan. Sekarang black glossy dan wow, lebih kelihatan keker. Dan nih DRL-nya itu panjang banget. Dan ini semua dari sisi headlamp dan DRL semua udah menggunakan LED. Hanya saja di fog lamp-nya masih menggunakan halogen biasa warna kuning. Kalau ini udah proyektor LED ya, warna putih. Nah, dari tadi, terus aksen honeycomb di sini memberikan kesan keren loh. Menurut gua sih dari grill depannya itu agak strong banget ya, keker gitu dibandingkan yang sebelumnya sih. Menurut gua lebih tajam gitu. Jadi dari sisi depan, dari sorotan matanya, terutama lampunya yang gua suka adalah T-shape lampunya. Aksen T-shape karena membentuk huruf T, dan juga saat ini gue bilang headlamp sudah menggunakan LED, proyektor LED. Nah, terus apa lagi yang di ini tadi ya, fog lamp-nya juga untuk yang sisi yang di New Xpander Ultimate ini udah dilengkapin juga fog lamp. Nah, ini ada dua ya, jadi gue info ke kalian, kayak mobil ini yang di display di showroom ini sudah dilengkapi dengan dengan body kit ya. Jadi di bawah bumper ini ada tambahannya body kit yang memberikan kesan lebih tambah lebih keker ya. Kalaupun yang biasa nggak ada body kit depannya aja udah kelihatan keren, tajam, tapi ini lebih kelihatan maco lagi untuk Xpander nih ketika sudah dikasih tambahan body kit. Nah, kita bahas ban dulu. Bannya menggunakan Dunlop E-Nasef ya. Ini sudah ring 17 ya untuk profiling bannya. Nah, kalau sebelumnya tuh setelah gue kan udah ringnya ring 16, tapi kalau ini ring 17 men. Dan ukuran ban 205/55 R17. Nah, yang gue suka dibandingkan yang tipe sport ya, kalau yang dulu sebelumnya itu kan antara Ultimate dan Sport kurang lebih sama ya untuk peleknya. Nah, ini peleknya sudah juga sama, udah two-tone color tapi dengan desain pelek yang berbeda. Kalau di Sport nggak sama ya dengan yang ada di Ultimate. Cuma di Ultimate aja yang peleknya super keren, baru, seperti membentuk sabit, bintang sabit 5 itu. Mana namanya? 5 sabit gitu ya. Ini keren sih, dan dengan apa? Terus, nah, di mobil ini juga sudah ditambahin tadi ya body kit samping.
Ini ada set body moldingnya dengan aksen apa nih, karbon. Nah kalau di sini kan sebenarnya ada footstep nih, kayak agak footstep, tapi ini ada body kitnya warna hitam tambahan. Ini juga kalian bisa dapatkan di dealer resmi ketika kalian membeli mobil. Untuk di bagian handle ini, kalau untuk ultimate ini serba krum-kruman ya, sama kayak yang sebelumnya, dimana di bedline-nya pun krum-kruman nih, dari sini, dari bedline dari depan sampai yang belakang, cuma yang bagian bawah aja ya, yang atas enggak ya. Terus handle-nya juga sudah keyless ya. Nah untuk spion ini lampu sudah menyatu, kurang sama dengan yang sebelumnya, udah krum-kruman juga. Ini juga bisa elektrik dan bisa di retract. Di bagian belakang ada yang berbeda pastinya. Kalau kita lihat ya, apa yang kalian lihat? Yang kelihatan berbeda, bentuk belakangnya juga berbeda ternyata dibanding yang sebelumnya. Nah kalau shark fin sudah ada ya, di model lama pun juga ada udah shark fin, defogger, wiper, stop mounting lamp juga udah ada. Terus ini tambahan aksesoris buat spoiler. Sebenarnya udah ada spoilernya, tapi ternyata di aksesorisnya pun menambahkan, bisa ditambahin seperti sini spoilernya ini. Jadi lebih kelihatan, lebih berkelas, lebih berkarakter ya, bentuknya lebih unik, lebih tajam, lebih keren lah. Dari sisi depan tadi, dari belakang pun juga ternyata sama. Nah kalau bagian belakang nih, desain ini, kalau yang sebelumnya kan kayak agak gini ya, menekuk ke dalam gitu ya, kalau ini agak menggembung. Dan yang gue suka, ini juga sudah LED ya lampunya. Nih ada aksen, memang bentuknya kurang lebih mirip-mirip dibandingkan sebelumnya, tapi agak lebih tajam di bagian ini. Dia lebih tajam dibandingkan yang expander sebelumnya. Di sini nih. Terus di sini yang gue suka, ini aksennya pun juga sama di bagian lampu ini, ada T-shape ya. Jadi nanti nyala lampunya itu juga sama nih, seperti ini. Sama dengan yang di headlamp depan bentukannya. Rear kamera sudah ada. Yang pasti sensor juga sudah ada ya di bagian sini. Dua sensor, expander, ultimate, dan ada diffuser di sini. Dan ada reflektor, diffuser dan reflektor. Nah, di bagian belakang ternyata ini pun juga ada di body kit belakang ya, yang jadi kelihatan lebih kokoh dengan ada garis-garis 1, 2, 3, 4 dengan warnanya black glossy. Ini membuat kesan bahwa mobilnya agak, bagian pantatnya itu agak lebih tinggi ya, dan lebih aksen, lebih keren. Dan ada nih desainnya pun juga bagus ternyata. Bagusnya bagus ya, asli. Lebih bagus dibandingkan dikasih body kit daripada enggak kayaknya ya, menurut gue ya, menurut gue pribadi. Nah dari depan atau eksterior sudah berubah ya. Eksterior dari depan, samping, belakang kelihatan ada perubahannya. Kalau dari dalam, bagian belakang kurang lebih hampir sama ya dibanding yang sebelumnya, bisa ditekuk. Terus ada cup holder di belakang, ada charger di sini. Ada charger di sini. Di bagian di belakang kurang lebih kalau sama, kalau dari bagian yang belakang untuk ruang penyimpanan belakang, bagasi kurang lebih bersama. Oke Bre, di bagian mesin, di sini dulu ya sebentar, ada peredamnya. Ada peredamnya. Kalau untuk dari sisi mesin pun juga sama, masih menggunakan 1500 cc, MIVEC, 4 silinder. Terus untuk tenaga maksimalnya kurang lebih setahu gue masih sama di 105 horsepower ya, dan torsinya di 141 Nm. Untuk bahan bakar gue belum coba ya, mobilnya belum tahu kurang lebih di berapa konsumsi bahan bakarnya. Oke, kurang lebih sih itu aja sih. Untuk mesin tidak ada perubahan sih ya, hanya transmisinya aja yang sudah menggunakan transmisi CVT. Yuk. Nah Bre, jadi emang agak sedikit lebih gelap ya. Coba gue nyalain lagi yang sebelah sini. Nah, agak lebih terangan dikit. Yang gue suka ketika gue masuk adalah nih, jok. Joknya meskipun warnanya beige sama dengan yang model lama, tapi ada perubahan ya menurut gue ketika duduk nih, agak lebih empuk dan padat. Lebih padat, tapi nyaman, lebih nyaman lah. Lebih enak lah, biar lebih padat ya. Dan lebih empuk bener. Terus ada aksen diamond nih, diamond nih di joknya, memperlihatkan bahwa joknya agak sedikit lebih premium ya, meskipun warnanya beige. Nah di sini juga ada cup holder sebenarnya, kalau gini bisa ditarik ke sini, jadi bisa kalian buat pakai untuk armrest dan cup holder. Cuma ini masih ada plastiknya, jadi nggak bisa ya. Cobain. Ini di sini ada
Ini ada untuk ngecas, ada USB dan Triple C. Jadi kalian nggak apa namanya, tinggal pilih mau ngecasnya pakai yang USB ke yang kayak colokannya atau kabel USB-nya. Dan ini juga langsung Triple C juga ada nih di sini. Ini keren. Untuk blower bentukannya masih sama, masih sistem putar seperti ini ya. Kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya. Nah, yang membedakan lagi dari sisi eksterior adalah door trim. Door trimnya masih sama keras. Aksen masih ada aksen kayak silver juga, tapi kita lihat memang di sini keras. Di sininya nih, di yang bagian sini deket panel pembuka pintunya, apa door handle-nya nih. Ini sudah ada aksen soft touch, warnanya pun sama beige dengan joknya, perpaduan hitam dan beige. Untuk masalah kapasitas atau cup holder atau ruang penyimpanan kurang lebih masih sama ya dengan yang expander sebelumnya. Tapi dari sisi interior, 2 poin itu ya yang berubah. Nah, ini kita lihat lagi di bagian ini yang berubah apa lagi, bagian depan. Jok sama door trim sudah ada soft touch-nya. Mantap. Wow, di bagian depan yang pasti yang berubah adalah setir. Setirnya kayak mirip Lancaster seri lama ya, tapi ya keren loh. Pegangannya juga lebih kaku ya, bukan lebih kaku, sorry, lebih kayak lebih mencengkram, gaya cengkramnya kayak lebih enak ya. Iya, kayak lebih enak ya. Agak lebih enak nih, mantap nih. Ada audio switching control. Tapi kita mulai dulu di yang lain dulu ya. Ada tambahannya lagi di bagian depan, armrest. Tuh, nggak cuma ruang penyimpanan tapi ada armrest. Ruang penyimpanan kurang lebih sama ya, cup holder dengan expander sebelumnya. Di video-video sebelumnya gue juga udah pernah review, kurang lebih ada banyak banget ya untuk kapasitas penyimpanan kalau di expander nih. Terus ini juga ada cup holdernya pun juga lumayan panjang lebar. Dan ini juga masih ada lagi ruang penyimpanan. Ada ruang penyimpanan. Dari sisi door trim sama keras dan ada soft touch bagian sini dan ada aksen karbon di sini. Ini kalian wow, improve-nya cukup manis ya. Terus bagian sini ada elektrik. Wah, ini untuk electric mirror ya, kayak pengaturan ya, bisa di retract juga. Dan juga ada untuk mengaktifkan active stability control dan on off-nya. Terus di bagian sini kalau kita masuk kelihatan lebih premium ya, lebih kayak lebih elegan ya mobil expander ini ya, yang ultimate ya ini ya. Karena dashboardnya berubah ternyata. Dashboardnya lebih tebal, lebih kayaknya lebih rata gitu jika dibandingkan yang sebelum kan kayak lebih agak ngelembung gitu. Pas di sini juga agak lebih. Ini kayak lebih futuristik ya, lebih ke flat. Terus di sini juga naiknya juga kecil, kalau sebelumnya kayak agak ngembung gitu. Ini enggak nih. Warnanya hitam. Keren. Dan di bagian sini ini juga soft touch men di dashboard yang ini. Terus ada aksen kayu kayak misalkan punya apa lantai apa namanya lemari itu kan ada yang aksennya kayak gini bentukannya, warnanya keren loh diimplementasikan di sini. Terus ada satu lagi beige juga warnanya, yang ini perpaduannya oke. Ada aksen silver di mana AC ini juga, AC-nya juga persegi panjang ya AC-nya kalau di sini ya. Kalau di sini juga persegi panjang, yang beda dibandingkan yang mobil lain. Mungkin kan ada yang bulat ya biasanya kalau untuk yang AC yang di sini. Nah, kita cobain. Kita coba starter mobilnya dulu. Wow. Kalau menurut sih kayak lebih halus ya. Suara mesin kayak mesinnya sama ya, menggunakan Mifec ya. Nah, coba gue matiin dulu AC-nya. Nah, di sini kalian ada yang lagi yang berubah, itulah sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Tinggal kalian tarik, pencet, tarik. Sama ini juga. Dan transmisinya nih parking, rear, neutral, drive, L. Dan ada overdrive-nya. Dan transmisinya ini baru ya. Kalau untuk new expander ini dan sudah menggunakan CVT. Harusnya lebih smooth perbedaan giginya. Lebih halus untuk tarikannya ya. Tapi aku juga pengen sih untuk test drive mobil ini sebenarnya. Nantilah kita buat di next video. Terus yang berubah apa lagi? Kalau dulu di AC-nya itu sistem puter knob kayak
Kompor gas sekarang udah digital. Sudah digital. Tinggal kalian mana nih? AC pencet. Wow. Bisa ada mode. Oh ini untuk sirkulasi udara ya, ini untuk off-nya sirkulasi udara, AC-nya, line AC-nya. Terus modenya mau disemburin kemana, kaki ke depan atau ke depan sama kaki. Terus ada cool max. Wah, itu paling maksimal. Wah. Terus ada ini ya buat rear defogger ya. Nah, terus kalau kalian ini blowernya bisa naikin, ini masih di sistem tarik tombolnya apa? Tekan tuas ininya. Keren sih, ini gue jarang lihat sih audio bukan. Pengaturan AC yang seperti ini. Keren sih ini. Terus kita ke audio head unitnya udah 8 ya. 8 inch ya kayaknya. Ini udah touchscreen, ada radio, Bluetooth, ponsel, USB, AV in, dan ada lagi ini kali udah ada rear kameranya ya. Kok nggak bisa? Nah, bisa nih kamera dan pengaturannya, kalian bisa atur-atur di sini Bluetooth, mau untuk koneksi Bluetooth atau untuk bahasa segala macem. Garis panduan ada semua nih. Ya kan? Kalian bisa atur-atur di sinilah. Keren sih, tapi cukup unik sih, dia agak keluar dari wadahnya ya, maksudnya bukan keluar wadah, memang model desainnya begini, dia agak nonjol ke atas, tapi sih keren dibandingkan yang sebelumnya sih cukup oke sih ini. Nah, satu lagi yang berbeda jika dibandingkan Expander sebelumnya, cruise control ini yang dulunya hanya dimiliki di Expander Cross, sekarang di Expander New Expander Ultimate juga sudah ada cruise control. Mantep kan, improvementnya dari Mitsubishi Indonesia. Keren. Ini ada kabel, ada USB juga di sini, dan ada kayak untuk semacam apa? Cigaret letter gitu ya. Keren. Kalau dari sisi ininya, meter clusternya kurang lebih kayak masih sama ya ini ya. Ada ini masih menggunakan jarum, RPM, odometer. Hanya ya udah, tapi yang lain kurang lebih sama lah. Ini ada apa? Fuel gauge dan temperatur, info itu juga ada trip A, trip B seperti ini kan, biasalah average, tata konsumsi bahan bakar. Ya, keren sih, gue suka sih Expander baru ini. Improvementnya memang ada beberapa ya, tapi bukan facelift lagi ya, bukan minor change lagi ya menurut gue, kayak big major change ya, karena yang berubah di eksterior, dari depan, dari tambang depan, belakang, samping. Terus di bagian interiornya juga cukup banyak yang berubah. Satu lagi untuk sistem keamanan ya, fitur keamanan tuh kayak EBS, EBD, ABS, BA, terus Hill Start Assist, Active Stability Control, semua di ini ada ya, sudah ada di mana mobil ini. Airbag juga sudah ada. Audio, tadi juga audio di kanan sini, terus di Twitter juga ada di sini. Ini masih ini juga masih manual ya. Untuk daylight view-nya ini ada lampu di sini, lampu baca. Nah, mobil ini gue nggak tahu nih ya. Tadi gue lupa mau ini kalau nggak salah ground clearance-nya gue lupa info di 220 mm ya kalau nggak salah. Nah, ini naik kurang lebih berapa tuh? 15 ya, 15 mm. Terus untuk konsumsi bahan bakar kita mesti test drive ya, karena kan transmisinya berubah ya. Siapa tahu bisa lebih irit atau lebih boros. Harusnya lebih ini ya, lebih irit ya kalau setahu gue ya. Cuma kan gue belum pernah coba ini, yang Expander baru belum sempat nyoba test drive. Oke lah, kita akan coba. Paling itu aja bre. Kalau kalian berminat mau beli produk Mitsubishi atau mobil Mitsubishi, nggak cuma New Expander ini atau New Expander Cross ya, dan mobil yang lainnya seperti Pajero dan yang lainnya, kalian bisa datang. Kalau kalian rumahnya atau domisili di daerah Sukabumi dan sekitarnya, mungkin kalian bisa datang ke showroom Mitsubishi yang ada Jalan Sukabumi Cianjur nomor 9. Nah, mungkin kalian bisa tanya-tanya ya, kalau ingin datang langsung ke sini lah, atau enggak nanti gue cantumkan nomor kontak personnya ya di deskripsi YouTube. Paling itu aja dari gue. Kalau kalian suka dengan YouTube Garasi Mobil 2.0 dan video-video yang ada di situ, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share teman-teman kalian. Dan dari gue itu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.
Budiawan Arpanggoro di sini dan kita balik